Allah menghitung semua yang kita lakukan. Setiap hari kita menyaksikan bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita pasti mengandung hitungan-hitungan yang tepat. Misalnya, ketika suhu air meningkat sampai 100 derajat Celcius, maka air itu pasti mendidih, tidak tertunda. Dan ketika suhunya turun menjadi 0 derajat Celcius, air itu pasti membeku. Misalnya lagi, jika seseorang setiap harinya memasukkan kalori dalam jumlah lebih banyak ke dalam tubuhnya dibanding dengan kalori yang dia keluarkan melalui kegiatan dan sebagainya, maka makin hari dia akan makin gemuk karena kalori-kalori yang tersisa di dalam tubuh itu akan menjadi lemak dan orang itu akan menjadi gemuk. Itu artinya apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan-perbuatan kita, termasuk kejadian-kejadian di alam raya ini, pasti dihitung oleh Allah, dan Allah itu menghitungnya tepat sekali. Ya. Kalau air dan kalori itu diciptakan oleh Allah, maka perilaku atau karakter air dan kalori itu juga diciptakan oleh Allah. Ini berarti bahwa Allah pasti selalu menerapkan perhitungan yang tepat ketika menciptakan segala sesuatu, dan kita harus menyesuaikan diri dengan hitungan-hitungan itu. Misalnya, kita bisa mendirikan bangunan tegak kalau bangunan itu seimbang. Kalau tidak seimbang, maka bangunan itu roboh. Nah, keseimbangan itu mesti kita hitung, karena Allah selalu menghitung apapun yang Ia ciptakan. Allah berfirman di surat Jin ayat 28, wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ahsa, Allah menghitung, kulla syai'in, segala sesuatu, adada, dengan betul-betul menghitung. Ini di buku terjemah yang pertama kali diterjemahkan oleh Departemen Agama, itu biasanya ditulis dengan satu persatu. Saya tidak seret dengan kata satu persatu karena di dalam bahasa Arabnya tidak ada satu persatu. Dalam bahasa Arab ini, adada itu isim masdar yang mengukuhkan fi'il atau kata kerja ahsa. Dua kata yang bunyinya berbeda tetapi artinya sama. Ahsa menghitung, ada juga menghitung. Nah, kalau kata kerja diikuti dengan masdar, atau kalau dalam bahasa Inggris itu gerund, maka kata benda itu mengukuhkan. Jadi cara menerjemahkannya, Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Nah, karena itu artinya litakid, untuk mengukuhkan. Bandingkan kalau diterjemahkan satu persatu, kalau satu persatu berarti setelah satu dua, setelah dua tiga, kemudian empat. Itu artinya membutuhkan waktu. Kalau Allah menghitung tidak butuh waktu, seketika langsung terhitung secara sempurna. Jadi kalau ada benda yang kita lepaskan kemudian jatuh karena gaya tarik gravitasi, itu Allah menghitung mulai dari berat jenis benda itu, jarak antara ketika di antara tangan saya dengan lantai, kemudian tekanan atmosfernya berapa, lebarnya benda itu berapa kecepatan angin dan sebagainya, itu semua dihitung bareng. Jadi kalau diartikan satu persatu itu tidak cocok. Oleh karena itu, terjemahan dari Departemen Agama, dulu namanya Departemen, itu saya ganti di sini dengan benar-benar menghitung. Ya, aslinya di sana dengan menghitung satu persatu. Demikian juga ketika Allah itu membuat matahari, bumi, bulan, dan planet-planet lainnya beredar pada orbitnya masing-masing.
Allah menghitungnya dengan sangat tepat, sehingga kita bisa membuat perencanaan tentang kapan kita bisa menanam padi dengan hasil yang baik. Karena peredaran planet-planet itu ditambah dengan berputarnya bumi di porosnya, itu akan menyebabkan pergantian iklim. Pergantian iklim itu perlu untuk para petani atau pekebun supaya mereka tahu kapan mereka menanam dan kapan mereka bagus menanam padi dan kapan mereka bagus menanam tanaman-tanaman yang lain, misalnya bawang. Nah, dengan peredaran matahari, bumi, dan bulan yang dibarengi dengan berputarnya bumi pada porosnya, Allah mengajari kita tentang hitungan-hitungan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Ditambah lagi dengan perintah agar kita itu melaksanakan kegiatan sholat pada periode waktu tertentu. Zuhur kita melakukannya setelah matahari bergeser dari atas kita persis. Kita mesti menghitung kapan matahari itu berada di atas kita persis. Begitu pula Allah memerintahkan kita berpuasa, terutama pada bulan Ramadan. Puasa itu dimulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kita harus menghitung fajar itu jam berapa, sehingga kita tahu kapan kita harus berhenti makan di waktu malam harinya. Begitu pula kita harus bisa menghitung kapan matahari itu akan terbenam. Itu semuanya dihitung, dan orang yang ahli menghitung itu disebut ahli falak. Tapi itu semuanya hitung-hitungan. Dan misalnya waktu subuh pada hari ini, ya menurut jadwal yang kita terima itu ada yang mengatakan hari ini subuhnya jam 4:05. Ya. Ada yang menulisnya 4:06. Itu tergantung posisinya di mana. Kalau sekarang ini tanggal 26 November, maka tahun depan tanggal 26 November subuhnya juga pada jam yang sama. Maka kalau kita memiliki jadwal sholat sepanjang 1 tahun, itu jangan kita buang, kita simpan, karena jadwal itu akan berlaku seterusnya. Itu artinya Allah mengedarkan bumi, matahari, dan bulan itu dengan perhitungan yang tepat. Nanti pada dalam 1 tahun itu akan kembali pada posisi yang sama. Ini saya ingin mengajak kita masing-masing menyadari betapa Allah itu ketika berbuat apapun, menciptakan apapun, semua dihitung. So what? Lalu apa artinya? Kita harus hati-hati dalam berperilaku. Kita harus selalu membuat perhitungan. Tadi saya sebutkan, kalau kita makan, kita mesti hitung-hitung berapa kalori yang kita masukkan. Maka kita dalam hari yang sama berusaha mengeluarkan kalori itu sama jumlahnya dengan itu. Itu serupa dengan jumlah energi yang masuk ke atmosfer bumi, ya, sinar matahari, energi dari sinar matahari yang masuk ke dalam atmosfer matahari dalam 1 hari, jumlahnya pasti sama persis dengan jumlah energi yang keluar dari atmosfer. Kalau tidak sama, kacau kita. Kalau lebih banyak yang masuk, maka makin hari makin panas dunia ini. Kalau kurang, maka makin hari makin dingin, menjadi tidak stabil. Nah, oleh karena itu kita hati-hati, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu semua dihitung oleh Allah. Nah, dalam kaitannya dengan peredaran matahari dan bulan, itu Allah menyebutnya huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun.
Dialah Allah yang menciptakan, yang membuat matahari bersinar. Bersinar di sini Allah menggunakan kata diya. Kalau dikatakan diya, berarti sinar itu keluar dari dirinya sendiri. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Allah menggunakan istilah nur. Nur itu cahaya yang merupakan pantulan. Jadi istilahnya sudah beda, dan Allah menyatakannya dengan istilah yang tepat. Kemudian waqaddarahu manazil, Allah itu mengukur, menakar, ya, kalau kita bilangnya memperkirakan. Kalau memperkirakan bagi kita itu tidak tepat, tapi kalau Allah memperkirakan itu mesti tepat. Waqaddarahu, dan Allah itu menghitung-hitung posisi-posisi planet tersebut pada tempat yang pas, yang tepat sesuai dengan garis edarnya, agar kalian mengetahui jumlah tahun, hitung-hitungan tahun, dan mengetahui hisab. Hisab itu perhitungan. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali dengan hak. Hak itu dengan kebenaran. Dan Allah merinci tanda-tanda kebesarannya itu bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Jadi kita memang didorong oleh Allah untuk selalu belajar, sehingga kita bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan perilaku kita dengan cara Allah berbuat. Kalau Allah berbuat segala sesuatu dengan perhitungan, kita mesti menyesuaikan diri dengan perhitungan itu. Kalau kita tidak menyesuaikan, maka hancur kita. Dengan perilaku yang selalu menghitung apapun yang Allah ciptakan, Allah sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah juga selalu menghitung dan memberi nilai. Menghitung dan sekaligus memberi nilai pada apapun yang kita lakukan, sehingga Allah bisa membalas perilaku kita dengan tepat dan adil. Karena hitungannya selalu tepat. Hitungan itu bisa dihitung dengan kuantitas 1, 2, 3, tapi hitungan itu bisa juga dengan timbangan, berbobot. Nah, kalau kita mengatakan nilainya seberapa, value-nya berapa, nah itu kita menggunakan bobotnya seberapa. Baik menggunakan hitungan 1, 2, 3 maupun dengan bobot 1 kilo, 2 kilo dan sebagainya, itu semuanya dihitung oleh Allah, dan Allah menghitung apapun yang kita lakukan supaya Allah nanti bisa memberi balasan kepada kita yang tepat, tidak kurang, ya, tidak kurang dari itu. Kalau memberi kelebihan kepada yang baik, Allah bisa, ya, karena Allah Maha Penyayang. Jadi kalau kita berbuat baik, kita dibalas setimpal plus bonus. Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah membalas kita setimpal, tidak ada plusnya. Ya sudah, itu saja. Kalau memaafkan, menghapus bisa, ya. Tapi Allah tidak menambah dosa kita. Nah, pembalasan Allah itu pasti berdasarkan perhitungan yang tepat, karena Allah sangat teliti dan cepat ketika menghitung apapun, termasuk menghitung perilaku kita. Allah berfirman, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya Allah itu bisa membalas setiap orang sesuai dengan apapun yang ia lakukan. Innallaha sari'ul hisab, sungguh Allah itu cepat sekali menghitungnya. Kecepatannya tadi saya gambarkan, benda yang jatuh itu dihitung sekaligus berapa berat jenisnya, berapa tekanan atmosfernya, dan sebagainya. Itu semua dihitung bareng. Nah, maka menghitung perilaku kita bagi Allah juga gampang. Nah, dengan demikian, balasan Allah itu pasti bersesuaian dengan perhitungan yang tepat dan tidak akan ada pengurangan. Misalnya Allah berfirman untuk orang-orang yang bertakwa, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa
la yasma'una fiha laghwan wala kadzdzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Mafaza bisa berarti kemenangan, bisa berarti keberuntungan. Hadaiqa wa anaba, mereka akan memperoleh kebun-kebun dan buah anggur. Kebun dan buah anggur. Dan di sini bukan berarti 1+1, tetapi kebun termasuk di dalamnya ada buah anggur. Nah, jadi di situ ada kebun-kebun, yang di situ ada anggur-anggur, dan juga ada gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya istri kita yang mudah-mudahan kita sama-sama soleh ketika hidup di dunia, kita akan dipertemukan kembali. Dan kalau kita sampai umur kita itu mencapai 60-70, kita sudah tua, pasangan kita, istri atau suami kita sudah tua juga. Tapi ketika di surga semuanya menjadi muda belia lagi, ya. Dan di sana akan diberi gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Di dalamnya, di dalam surga itu mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Semua kata-katanya itu berguna dan baik. Tidak ada kata-kata umpatan, tidak ada. Kebohongan tidak ada. Tidak ada dusta di sana. Sebagai balasan itu, semuanya itu sebagai balasan dari Tuhanmu dan sebagai pemberian yang diperhitungkan. Nah, ini kata kuncinya, ata'an hisaba. Ata'an itu pemberian, hisaba yang dihitung. Nah, jadi nasib kita nanti di akhirat, baik atau buruk, tergantung hitung-hitungan perilaku kita. Artinya apa? Kita harus selalu menghitung perilaku kita sendiri. Kalau kita tidak menghitung perilaku kita sendiri, kita akan celaka. Kita tidak bisa berhati-hati. Tapi sayang, banyak di antara manusia itu tidak berminat dalam hal hitung-menghitung. Alah, hitung-hitungan, aku nggak bisa hitung. Udah deh, hati-hati. Kita tidak bisa menghitung secepat dan sepintar Allah, nggak bisa. Tapi kita berusaha lah. Ya, misalnya, kalau kita makan, itu kan ada kalorinya, ada gizi itu misalnya mengandung gizi berapa, misalnya mengandung proteinnya berapa. Pisang, satu pisang Ambon itu ada berapa kalori. Itu Allah menghitung. Tapi kita nggak mampu menghitung yang persis, nggak mampu. Pakai ukuran apa? Coba kita kira-kira saja. Pisang, dan pisang itu ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga kalau kita membaca laporan atau tulisan ahli gizi, ya hanya kira-kira sekian kalorinya. Tapi kalau Allah persis, kita tidak dituntut untuk menghitung persis seperti Allah. Tapi paling tidak kira-kira lah. Kita biasanya baru mau menghitung kalau kita misalnya sakit diabetes. Terus makannya diukur, ditakar, karbohidratnya berapa gram, terus lemaknya berapa gram dan sebagainya. Itu dihitung, baru setelah itu kita mau menghitung. Tapi sudah terlambat, sudah terlanjur sudah terlanjur sakit. Kalau bisa kita itu menghitung tuh sebelum sakit. Jadi kita hati-hati di dalam makan supaya kita tidak sakit. Itu sebagai pelajaran. Kalau kita menghitung amal perbuatan kita baik atau buruk, ngitungnya sekarang, jangan ketika kita sudah mati. Kalau kita sudah mati, nanti kita disuguhi oleh Allah buku, laporan tentang perilaku kita. Tapi terlambat. Jadi kita mesti menghitungnya itu sekarang. Ya. Sayang, tapi banyak manusia itu yang tidak berminat dalam hitung-hitungan. Sehingga mereka tidak suka menghitung dampak dari perilaku mereka sendiri. Akibatnya, di akhirat mereka terpaksa menderita siksaan neraka karena mereka terlalu sedikit berbuat baik dan terlalu banyak berbuat buruk. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid.
pada hari ketika mereka ini manusia, dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nih, apa yang kamu kerjakan. Kalau biasanya disebutkan kitab yang isinya laporan perilaku kita. Dalam zaman dulu itu kita taunya record itu tulisan, tapi sekarang record itu bisa berupa rekaman suara, bisa berupa rekaman gambar dan suara. Saya menduga yang disebut kitab laporan tentang perilaku kita itu isinya lebih canggih dari kita. Itu rekaman yang ada suaranya dan ada gambarnya. Dan ketika kita mencari tidak sulit. Sehingga kalau misalnya malaikat, kamu pernah bohong. Kapan? Pada hari ini tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Emangnya ada, misalnya mau ngeles gitu, nih lihat. Malaikat itu tinggal nutul gitu di mana, ini lihat nih. Nah, kalau kita sekarang ini mau mencari di filenya di mana ya dulu ya, terus berapa giga itu, terus dan sebagainya, harus pakai program apa dan sebagainya. Nah, teknologi Allah itu lebih canggih dari teknologi kita. Kita itu kan teknologi itu meniru teknologinya Allah. Tiruan itu tidak akan bisa sesempurna yang ditiru. Nah, Allah itu menghitung amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung amal orang-orang itu wa nasuh, dan mereka lupa. Nggak usah nunggu besok di akhirat, sekarang saja. Kalau kita ditanya kemarin kamu melakukan apa saja, itu lebih banyak yang kita lupa itu detailnya. Padahal laporan itu nanti akan detail sekali, setiap detik ada. Nah, ini kita sekarang ini lupa apa yang kita lakukan. Padahal mengingat-ingat itu juga perlu. Karena apa? Mengingat apa yang sudah kita lakukan itu perlu untuk membuat evaluasi. Apakah aku sudah berbuat baik atau belum? Kalau kita tidak mau mengingat apa yang kemarin, itu kita tidak bisa membuat perbaikan. Jadi kalau misalnya kita bekerja salah, ya udah besok salah lagi, diulang lagi. Tapi kalau kita mau melihat kembali kenapa salah, sebabnya apa, terus kita bisa memperbaiki supaya tidak terulang lagi kesalahan itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan segala sesuatu. Kemudian di alam akhirat, pada saat seluruh manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk pertanggungjawaban, mereka semua disodori buku laporan. Saya menyebutnya buku karena disebutnya kitab, ya. Tapi imajinasi saya itu kok lebih tepat kalau itu rekaman. Oke lah, kita pakai bahasa letterlucknya, yaitu kitab atau buku. Jadi manusia nanti ketika dibangkitkan kembali, masing-masing disodori buku laporan tentang semua pemikiran dan semua kegiatan. Bukan hanya kegiatan, tapi pemikiran. Jadi misalnya orang melakukan sesuatu, niatnya apa? Itu kan pemikiran, itu ada. Kamu niatnya kan begini. Misalnya, Tuhan, saya dulu kan banyak bersedekah. Kenapa saya tidak mendapatkan imbalan di sini? Itu pikirannya yang dicek. Iya, kamu memberi orang, tapi kan kamu memberi bukan karena Allah, bukan karena taat kepada Allah, menaati perintah Allah memberi zakat, tapi kamu memberinya itu kan supaya orang-orang itu mau memilih kamu menjadi anggota DPR, anggota DPRD, kepala negara, kepala daerah. Nggak ada nilainya di akhirat. Nah, itu artinya laporan yang kita terima nanti itu tidak hanya actions, tidak ada activities, tetapi juga thought, pikiran itu semua. Nih, lihat nih, kamu melakukan itu, niatmu begitu kan?
Ada kalanya orang berbuat baik tapi niatnya jahat. Banyak misalnya si penipu-penipu itu kan sepertinya mau memberi hadiah. Kamu dapat hadiah mobil Kijang, senang sekali. Terus tapi itu pajaknya belum dibayar. Kamu bayar pajaknya dulu, nanti mobilnya dikirim. Pajaknya berapa? Sekian puluh juta. Kirim dia. Ternyata mobilnya tidak datang. Nah itu kan ngomongnya seolah-olah memberi hadiah, tapi ternyata menipu dan malah merampok. Nah, jadi dengan buku itu orang-orang masing-masing itu menjadi mengetahui dan menyadari kembali tentang seberapa banyak kebaikan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia dan seberapa banyak perbuatan buruk mereka. Allah berfirman memberitahukan kepada kita, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Setiap orang pada hari itu akan mendapatkan laporan tentang apa yang dilakukan hadir di depannya. Min khairin muhdhara wa ma 'amilat min su', baik yang dilakukan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia tuh menyesal, punya keinginan seandainya antara dia dan perbuatan buruk atau perbuatan jahat itu jauh, artinya dia tidak melakukannya. Tapi sudah terlanjur di situ, sudah terlanjur hari pertanggungjawaban, tidak bisa mengulangi perbuatan itu. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Nah, itu pemberitahuan seperti ini diberitahukan oleh Allah untuk membuat kalian hati-hati, untuk memberi peringatan. Yuhadzirkumullah, dari kata hadar itu berperilaku hati-hati. Yuhadzirkumullah, memberitahu kalian supaya kalian berhati-hati. Yuhadzirkumullah nafsah wallahu raufun bil ibad. Allah itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Penyayang dengan cara Allah memberitahu kita selama di dunia ini ketika kita masih bisa melakukan koreksi. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, udah biarin aja, gak usah dikasih tahu. Ini kita dikasih tahu bahwa konsekuensi orang berperilaku baik itu akan begini, kalau dia berperilaku buruk akan berakibat begitu. Itu supaya kita tidak terlanjur. Dan di buku laporan itu tidak ada satupun perbuatan yang terlewatkan, meskipun perbuatan itu dilakukan dalam waktu pendek dan tersembunyi. Wa wudi'al kitabu fatral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan diletakkanlah kitab itu, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Jadi orang-orang yang jahat begitu dapat buku itu, seperti membuat raportnya, wah, lah kok kayak begini? Melihat laporannya sudah takut. Karena kalau raport anak sekolah banyak merahnya. Udah enggak usah lihat angkanya, melihat merahnya saja sudah jelas. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka ngomongnya, ini buku apaan ini? Buku kok bisa membuat laporan kok selengkap ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya dihitung, semua ada hitungannya. Jadi perbuatan kita itu semuanya dihitung dan dibikin value, ya, value-nya berapa. Jadi kalau kita bersedekah, sedekahnya nilainya berapa. Kalau itu ada hubungannya dengan pola pikir. Seperti tadi, dia memberi orang lain supaya memilih dia menjadi anggota DPR. Nilainya di akhirat 0. Kalau dia bersedekah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, tapi dia melakukannya terpaksa, dia dapat nilai misalnya 10. Tapi kalau ada orang yang dia bersedekah itu betul-betul tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya supaya Allah senang saja, untuk menyenangkan Allah, nilainya bisa 700. Jadi sama-sama sedekah,
tapi value-nya itu beda, ya, nilainya beda. Ada yang 0, ada yang 10, ada yang 700, bahkan bisa ribuan. Wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan apapun yang mereka lakukan itu hadir di buku itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak mengurangi sedikit pun kepada seseorang pun. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, setiap orang pada saat itu dipersilakan memeriksa kembali buku laporannya itu. Coba kamu cek, ada nggak yang salah? Dan dia bisa menilai sendiri apakah dia layak masuk surga atau masuk neraka. Jadi gitu lihat bukunya. Dia bisa lihat, oh iya, semuanya benar. Dari dia melihat itu, dia bisa menilai, wah, aku ini celaka ini, masuk neraka. Dan dia kalau misalnya laporannya bagus, alhamdulillah, aku masuk surga, aku selamat dari neraka. Itu bisa mendapat menilai diri sendiri melihat dari hasil laporan tadi. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Apa ini maksudnya? Jadi setiap orang itu nasibnya itu sudah ada di lehernya, sudah dikalungkan. Apa itu? Perilakunya. Jadi kalung yang ditaruh dilingkarkan di lehernya itu adalah perilaku dia. Kalau dia misalnya melakukan korupsi di dunia aja, coba dilihat orang yang top, ketua partai, doktor dan sebagainya, tidak berani mencalonkan diri menjadi wakil capres. Mau mencalonkan diri sebagai capres nggak berani. Karena apa? Kalungnya itu kalung yang buruk. Jadi kalau orang bilang itu tersandra. Nah, kita jangan sampai tersandra. Kita mesti memiliki atau kita membangun laporan-laporan yang baik sehingga kita tidak tersandra. Maka kalau kita mau ke surga, enak melenggang. Ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami berikan kepada setiap orang di hari kiamat itu kitab yang dia mendapatkannya itu sudah terbuka. Nah, terbuka, dia melihatnya itu gampang, nggak usah sulit-sulit. Terus diperintahkan, iqra kitabak, silahkan baca buku laporanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hisaba. Cukup dirimu pada hari ini bisa menghitung sendiri untuk dirimu, bisa menghitung nasibmu sendiri. Nah, ini yang saya maksud tadi. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita itu bisa menilai sendiri aku layak surga atau neraka dari laporan itu. Pelajaran utama yang perlu kita ambil dari uraian ini adalah bahwa kita tidak usah menunggu hari kebangkitan, nggak usah menunggu hari kiamat, tidak usah menunggu mati. Saat mana para malaikat nanti menyerahkan kepada kita buku laporan mengenai apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Karena saat itu sudah terlambat bagi kita untuk memperbaiki keadaan atau memperbaiki nasib kita. Oleh karena itu, saat inilah, hidup di dunia inilah, kita harus selalu mengevaluasi diri dengan menghitung dan menilai perbuatan kita sendiri agar kita bisa melakukan koreksi diri jika kita telah melakukan kesalahan. Dan kita bisa meningkatkan kebaikan kita jika kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang perlu dan harus kita lakukan. Nah, Umar bin Khattab menasihati para sahabatnya. Yang nasihat itu baik juga kita renungkan. Ini bukan hadis, ya. Bukan hadis, tetapi ucapan Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui, Umar bin Khattab itu orang yang dipuji oleh Nabi. Waktu habis perang Badar, Rasulullah itu minta pertimbangan pada para sahabat. Abu Bakar membuat komentar, Umar membuat komentar, dan yang lain juga membuat komentar. Terus Rasulullah meninggalkan tempat itu, merenungkan saran-saran dari mereka, apakah tawanan ini dibebaskan atau
atau tetap ditahan menunggu tebusan. Nah, itu komentar Abu Bakar dan Umar itu dicerna oleh Nabi. Setelah itu Rasulullah kembali, dia sambil mengatakan, Abu Bakar ini perilakunya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, penuh kasih sayang. Umar perilakunya persis Nabi Nuh dan Nabi Musa yang tegas. Cuma sekarang tidak ada nabi lagi. Akulah nabi terakhir. Itu artinya apa? Kualitas mereka itu kualitas nabi, tapi mereka tidak bisa menjadi nabi. Nah, ini nasihat dari Umar yang dia kepribadiannya itu kualitas nabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Nah, ini kalau dalam percakapan sehari-hari, sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Orang seringkali sholat ke masjid gak mau, tapi nanti kalau mati mintanya di masjid dan di tempat yang paling depan disolati. Nah, jangan menunggu itu, ya. Hitung dirimu, evaluasi dirimu sebelum kamu dievaluasi nanti di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah dirimu. Jadi timbanglah ini artinya apa yang kamu lakukan itu kamu hitung bobotnya, weightnya kamu hitung. Berbobotnya ini, kalau tidak berbobot gak usah dilakukan. Apalagi kalau ringan, apalagi kalau mengurangi bobot, gak usah. Kalau berbobot kita lakukan. Fa innahu awanu alaikum fil hisabi ghadah. Kalau kamu mau melakukan evaluasi saat ini dan memperbaiki diri, maka hisabmu besok, pertanggungjawabanmu besok itu akan mudah, akan gampang. Antuhasibu anfusakumul yaum wa tazayyanu lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Hitunglah dirimu hari ini dan timbang-timbanglah dirimu, keperluanmu apa dan sebagainya, yang kemudian nanti kalian akan mendapatkan keringanan di akhirat karena kalian akan selalu memperbaiki perilaku. Nah, lalu bagaimana cara mengevaluasi? Dalam mengevaluasi diri, kita secara umum melihat kembali kebaikan dan keburukan yang telah kita ucapkan dan kita lakukan selama ini. Nah, ini seringkali kita itu mau mengevaluasi itu setahun sekali, ya, misalnya menjelang akhir tahun, coba dicek tahun ini kita telah berbuat apa. Telat kalau 1 tahun, karena apa? Yang kita lakukan kemarin aja kita lupa, apalagi yang kita lakukan 11 bulan yang lalu, pasti sudah lupa. Nggak bisa kita bikin evaluasi yang benar, ya. Jadi dalam mengevaluasi diri itu kita secara umum melihat kembali kebaikan dan keburukan yang telah kita ucapkan dan lakukan, baik hal itu berkaitan dengan masalah agama maupun masalah keduniaan, dan baik hal itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah dan juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Semua kita evaluasi. Setelah kita mengevaluasi diri secara umum, kita tingkatkan lagi evaluasi kita itu ke hal-hal yang secara khusus dalam periode tertentu, dalam periode yang pendek. Ya, misalnya begini, untuk memudahkan cara evaluasi, kita melakukannya 2 kali sehari, ya, 2 kali sehari, pagi dan malam. Kok begitu? Begini, di pagi hari itu kita lakukan evaluasi terhadap rencana kerja kita. Aku hari ini akan melakukan A, B, C, D, E. Kita cek mana yang berbobot, mana yang tidak berbobot, mana yang mengurangi bobot. Yang mengurangi bobot otomatis tinggal. Yang bobotnya kecil, kita prioritaskan yang bobotnya lebih besar. Yang lebih berbobot kita prioritaskan. Jadi di pagi hari kita mengevaluasi rencana kerja yang akan kita lakukan pada hari itu. Jika kita menganggap rencana itu baik dan sesuai dengan ketentuan Allah, kita coba laksanakan dengan baik. Oke, kita lakukan.
Dan jika rencana ketentuan itu eh, bertentangan dengan ajaran Allah, langsung kita batalkan, coret. Nah, kemudian di malam hari kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam hari itu. Nah, kalau pas dalam satu hari, mudah-mudahan masih bisa ingat. Ya. Saya pernah ya bersama-sama dengan teman diajari oleh Pak Tolha Mansur. Pak Tolha Mansur itu dia doktornya di bidang hukum maritim internasional. Kalau nggak salah dia dokter di bidang itu yang pertama di Indonesia. Beliau itu dosen hukum tapi juga di rumah ngajari agama pakai kitab gundul, kitab kuning. Dia orang pesantren. Cuma sayang, saya menyayangkan kok anaknya kok masuk penjara. Ya. Tolha Mansur itu bapaknya Roma Hurmuzi. Ya. Jadi Roma Hurmuzi itu pernah masuk penjara. Oke, saya tidak cerita itu. Saya ceritakan Pak Tolha Mansur. Dia sering bilang, coba latihan setiap malam apa yang sudah aku lakukan dalam satu hari itu. Nanti pada hari-hari pertama kita latihan itu biasanya banyak yang hilang, artinya banyak yang kita lupa. Kalau kita sudah terbiasa, kita akan ingat semua apa yang kita lakukan, dan makin lama makin detail, yang kecil-kecil sampai apa rencana kita, niat kita, itu semuanya akan ingat. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri dan sekaligus melatih memori kita menjadi tidak mudah lupa. Pak Tolha itu kalau misalnya diundang ceramah di Semarang, dari Jogja ke Semarang itu zaman itu tidak macet, kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah. Itu dia suka baca komik Koping Hum, aneh ya, suka baca komik Koping Hum. Nanti setelah sampai di Semarang sudah habis beberapa buku dan beliau bisa cerita semuanya detail. Nah, itu mengagumkan daya ingatannya. Nah, ini saya tidak menganjurkan baca komiknya, ya. Tapi ada ya orang yang hobinya baca komik gitu. Nah, tapi kalau bisa itu kalau baca komik itu komik yang berbobot. Ya. Ada komik yang berbobot, ada tapi sangat jarang. Nah, kita evaluasi jika tindakan yang telah kita lakukan itu baik, sesuai dengan ajaran Allah, sikap kita gimana? Syukur, alhamdulillah, aku telah melakukan kebaikan ini dan sebagainya. Terus kita tidak lanjuti. Bisa nggak aku besok ketika melakukan hal yang serupa, aku lakukan dengan cara yang lebih baik lagi? Kalau sholat, bisa nggak aku sholatnya lebih khusyuk lagi? Kalau sedekah, bisa nggak aku niatku lebih ikhlas lagi? Atau bisa lebih banyak lagi? Dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, tapi jika tindakan yang dievaluasi pada hari itu menyimpang dari ajaran Allah, kita segera mohon ampun kepada Allah, istighfar dan tobat kepada Allah, sambil berjanji akan mengoreksi yang salah dan akan berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah dilakukan. Nah, ini yang saya bilang, malam hari cek apa yang sudah saya lakukan pada hari ini. Lighat untuk perencanaan besok. Besok aku akan lebih baik lagi. Besok aku tidak akan melakukan yang melanggar atau yang salah dan sebagainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, coba perhatikan. Ayat ini dibuka dengan ittaqullah dan ditutup dengan ittaqullah lagi. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, namun perlu kita sadari bahwa semangat mengevaluasi diri itu sangat erat hubungannya dengan keimanan pada hari pertanggungjawaban itu sendiri. Artinya apa?
Kalau orang itu tidak mengimani atau tidak meyakini akan adanya pembalasan, dia akan malas untuk melakukan evaluasi. Kita akan lebih bersemangat kalau kita yakin apapun yang aku lakukan, ini pasti akan ada balasannya. Nah, kalau kita meyakini, kita akan rajin mengevaluasi. Oleh karena itu, keimanan kita tentang hari akhir harus diperkuat. Ya, orang-orang yang suka menipu orang, yang suka korupsi, yang suka memeras orang lain, misalnya memeras orang yang tertuduh, wah itu mereka pasti tidak meyakini adanya pembalasan itu, sehingga mereka itu tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau memperbaiki diri. Jadi kita insya Allah bersemangat melakukan evaluasi diri jika kita betul-betul meyakini akan adanya hari pertanggungjawaban. Allah meyakinkan kita, wal waznu yauma idzin haq. Penimbangan pada hari itu hak, pasti terjadi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang amal perbuatannya itu berbobot, maka mereka itu beruntung masuk surga. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Adapun orang yang amal perbuatannya itu ringan, mereka akan merasa rugi. Mereka merasa bahwa mereka merugikan dirinya sendiri karena kenapa dulu tidak mau melakukan kebaikan, dan mereka tidak mau mengimani ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang tidak mempercayai hari pertanggungjawaban tentu tidak tertarik untuk mengevaluasi diri dalam rangka perbaikan diri. Mereka cenderung mengejar kesenangan atau hawa nafsu karena merasa mumpung masih hidup di dunia. Jadi karena tidak percaya akan adanya pembalasan di hari akhir, nah sekarang mumpung masih hidup, berfoya-foya, bersenang-senang dan sebagainya. Ya. Allah wanti-wanti, ini sebenarnya pesan kepada Nabi Daud. Nabi pesannya ini bagus dan kalimatnya bisa ditangkap secara umum, maka kita terapkan. Wala tattabi'il hawa. Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu boleh dilakukan, boleh dipraktekkan, tapi sebatas darurat atau sebatas kebutuhan hidup. Tidak lalu terus mengikuti apa saja, kemudian lupa pada yang lain. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Hawa nafsumu itu akan membuat kamu sesat, akan melenceng dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang melenceng dari jalannya Allah, mereka akan disiksa, mendapatkan siksaan yang dahsyat dikarenakan mereka melupakan hari pembalasan. Jadi hari pembalasan jangan dilupakan. Ini tentu melupakan hari pembalasan itu impact-nya adalah lalu tidak mau mengevaluasi diri, tidak mau memperbaiki perilakunya. Karena tidak mau memperbaiki perilakunya, maka akhirnya perilakunya itu buruk dan dia terjumus ke neraka. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus berusaha meningkatkan keimanan kita terhadap hari kiamat. Saat mana kita akan dibangkitkan kembali, diminta pertanggungjawaban dan dibalas oleh Allah dengan tinggal di surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatan kita. Kemudian berbekal dengan rasa takut kepada Allah, kita makin menyadari akan pentingnya mengevaluasi diri dan memperbaiki perilaku kita sehingga kita layak untuk tinggal di surga. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saa'ati musyfiqun. Orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun mereka tidak melihat Tuhannya, dan mereka merasa concern, merasa takut dengan adanya hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberi tambahan umur sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia yang makin baik dan makin baik. Ya. Rasulullah ini Abu Bakrah bercerita, anna rajulan qala ya Rasulullah. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, siapakah orang yang paling baik? Rasulullah menjawab,
Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Jadi diberi umur panjang dan dia manfaatkan umur panjang itu untuk berperilaku yang baik. Lalu dia tanya, fa'ayun nasi syarr, siapa orang yang paling buruk? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya dan perilakunya buruk. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perilaku yang buruk dan Allah memberi kita tambahan umur supaya kita bisa mengoreksi diri, memperbaiki perilaku kita. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas hari ini adalah bahwa Allah menghitung segala sesuatu dan menganjurkan kita belajar berhitung. Allah juga menghitung semua tindak tanduk kita sebagai dasar untuk memberi balasan setimpal. Menyadari hal itu, kita setiap hari mesti mengevaluasi diri untuk perbaikan diri. Agar bersemangat mengevaluasi diri, kita tingkatkan iman kita kepada hari akhir. Semoga Allah memberi kita tambahan umur sebagai kesempatan bagi kita untuk mengoreksi dan memperbaiki diri dalam keimanan dan perilaku. Amin.